Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tanpa rahmatnya kita tidak mampu ya untuk bertemu di eh, diberikan salah satu nikmat. Yang pertama adalah ya, hidup dalam keadaan sehat walafiat, dan yang kedua diberikan waktu untuk terus dapat thalibul ilm, terus menuntut ilmu. Baik, silakan dibuka di halaman 42 ya, silakan untuk para peserta dibuka di halaman 42. Kitabnya. Nah, kita masih membahas tentang nasakh ya, tentang nasakh. Setelah kita mengetahui nasakh itu apa, ini masih memperdebatkan tentang keberadaan nasakh. Entah itu menurut pandangan agama lain atau menurut pandangan para ulama dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Lam yansakh al-Qur'an lam yansakh al-Qur'anu illa ma kana qablahu mimma yukhalifuhu. Ya. Jadi ini masih membahas tentang bahwasanya Al-Qur'an itu tidaklah menghapus sesuatu, ya. Tidaklah menghapus sesuatu atau mengganti dengan sesuatu kecuali yang berlawanan dengan dirinya. Wa amma ma warada fil Qur'ani fi sya'nin naskhi wat tabdil haitsu qala ta'ala. Karena ada beberapa dalil yang bisa kita gunakan, beberapa argumen, beberapa hujjah ya yang bisa kita gunakan tentang masalah nasakh dan tabdilnya, tentang masalah nasakh. Jadi kalau misalnya ada seseorang bertanya apa dalilnya nasakh, apa dalilnya bahwasanya Al-Qur'an itu pernah diganti oleh Allah, ya dua ayat ini. Yang pertama adalah ayat dari surat Nahl ya, wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun, ya. Yang mana artinya yang pertama, dan apabila kami tukarkan tabdil itu kan artinya tukar menukar atau ganti mengganti, ya. Apabila kami gantikan suatu ayat di tempat ayat yang lain, maksudnya kan ketika ayat tersebut diganti dengan ayat yang lainnya, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan. Jadi begini, kalau kita membicarakan tentang sya'annya Allah atau keadaannya Allah, atau kudro irodahnya Allah, tentu ini sangat-sangat mungkin itu terjadi bagi Allah. Karena pertama, Allah itu yaf'alu ma yasha. Allah itu boleh melakukan sesuatu, terserah Allah. Allah mau buat Quran itu berapa juz itu terserah Allah. Allah mau merubah itu terserah Allah. Yang nggak boleh itu kan kita. Ya, secara logika kan seperti itu. Kalau misalnya kita ya tidak boleh Allah mengganti ayatnya sedemikian rupa, atau berarti Allah tidak konsisten. Loh, bagaimana bisa kita mengatakan Allah itu tidak konsisten? Sedangkan Allah itu kan sifatnya ilahi ya, sifatnya kan Tuhan. Ya. Jadi mau Allah itu mau mengganti ayat, mau Allah itu menambah ayat, mau Allah mengurangi ayat, itu terserah Allah. Ya, terserah Allah. Karena dia Jalla Jalaluh. Yang nggak boleh itu kita. Mengurangi ayat ya nggak boleh. Menambah ayat nggak boleh. Kalau Allah terserah. Toh itu juga kalamullah. Mereka berkata sesungguhnya engkau Muhammad hanya muftar. Muftar itu orang yang orang yang mengada-ngada, ya, membuat-buat. Bahkan kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Ya. Kemudian ayat yang sering kita baca di surat
Al-Baqarah ya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan apa saja ayat yang kami hapuskan, ya, nansah kami hapuskan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik. Maksudnya di sini kami datang lebih baik. Apakah ayat yang apa namanya? Ayat yang datang kemudian atau ayat yang menggantikan itu lebih baik? Menurut pandangan ulama, bahwasanya yang lebih baik adalah dari segi konteks hukumnya, segi konteks madmunnya atau isinya. Ya. Jadi bukan berarti ayatnya itu lebih fasih, bukan. Ayatnya lebih baik, harus dibaca lebih baik tajwidnya, tidak. Tapi secara konteks, secara isi, secara madmun, itu bahwasanya hukumnya lebih baik daripada hukum yang telah lalu. Kemudian, فهو ناظر إلى الشرائع السابقة أو الكتب السابقة من التوراة والإنجيل كما هو ناظر إلى ما كان عليه اليهود والنصارى والمشركون من بدء وخرافات وعراف وعراف وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان. Nah, kemudian ayat ini juga merujuk pada syariat-syariat sebelumnya, ya, pada syariat-syariat sebelumnya atau kitab-kitab yang terdahulu seperti Taurat dan Injil. Demikian pula ia mengacu pada keadaan yang dialami orang Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin yang banyak memiliki mitos, takhayul, adat istiadat, serta takolid artinya adat istiadat, ya. Serta tradisi yang tidak memiliki dasar otoritatif dari Allah. Jadi ini ayat ini menurut sebagian ulama, menurut sebagian ahli tafsir itu juga membahas tidak hanya Al-Quran, ya. Jadi kemungkinan naskh atau penghapusan ayat, penggantian ayat, ini juga mungkin juga terjadi pada kitab-kitab yang terdahulu seperti Injil, Taurat, kemudian Zabur dan lain sebagainya. Tidak hanya terjadi pada Al-Quran. Nah, karena beberapa ulama menganggap bahwasanya apa namanya naskh itu terjadi pada kitab-kitab terdahulu. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi, Nasrani itu sebenarnya mereka tahu, ya, mereka tahu bahwasanya apa namanya ada naskh, ya, perkara naskh itu ada di kitab-kitab mereka, tetapi mereka menyangkal karena apa namanya keangkuhan mereka, keegoisan mereka terhadap Al-Quran. Itu yang membuat, makanya disebutkan bahwasanya ada seorang apa namanya suatu cerita yang diriwayatkan oleh An-Atha ibn Yasar, An Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar ini, Ka'ab al-Ahbar itu adalah seorang tabi'in terkenal yang dulunya adalah Rabi Yahudi. Rabi Yahudi itu adalah pendetanya orang Yahudi. Dan Ka'ab al-Ahbar ini, beliau ini adalah seorang anak dari pendeta atau rabi tersohor di zamannya. Ya, jadi apa kalau di Yahudi dia anak ustadz plus dia juga ustadznya. Beliau itu apa namanya diajari oleh ayahnya untuk menjadi rabi, diajari untuk apa namanya ya belajar tentang Taurat itu sampai detail, diajarin Taurat sampai detail. Akan tetapi ada salah satu potongannya di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu ada satu potongan yang tidak diajarkan oleh seorang ayahnya, ya, tidak diajarkan oleh ayahnya. Akhirnya ketika apa namanya dan dia tahu bahwasanya potongan Taurat tersebut itu diletakkan dalam suatu sunduk atau suatu kotak besar. Ketika ayahnya wafat, dia berani untuk memberanikan diri untuk membuka kotak tersebut, ya, membuka kotak tersebut dan mengambil potongan kitab Taurat dari kotak tersebut. Kemudian ketika dia membuka, ya, betapa kagetnya seorang Ka'ab al-Ahbar ketika menemukan bahwasanya ada suatu ayat dalam Taurat itu yang berbunyi ja'a rasulun min akhiriz zaman, ya,
nanti akan datang seorang nabi di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, ya, kelahirannya itu berada di Mekah, wafatuhu bil Madinah, dan kemudian wafatnya itu di Madinah, wasultanuhu bisyam, dan kekuasaannya itu sampai ke negeri Syam. Syam itu ada 4 ya. Zaman dulu itu ada 4, Lebanon, Syria, Jordan, dan Palestina. Ya, itu 4 itu ya, Syam. Akhirnya setelah itu beliau mencari di daratan Madinah itu siapa, apa namanya, orang orang siapa yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Kemudian dia menemukan ada seseorang yang mengaku sebagai nabi, mendapat wahyu dari Allah ya. Apa namanya, dia mencari, dia namanya Muhammad. Dicocokin sifatnya. Oh, kelahirannya di Mekah, betul. Sampai nggak iman, sampai apa namanya, sampai Nabi wafat untuk membuktikan bahwasanya wafatnya memang di Madinah. Kemudian sampai zaman apa namanya Sayyidina Umar itu, apa namanya, Palestina itu dibuka. Akhirnya sejak saat itu, apa namanya, sejak saat itulah dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam, apa namanya, di dalam Taurat pun ada sebenarnya kisah tentang turunnya Nabi Muhammad, tentang Nabi Muhammad menjadi nabi. Akan tetapi mereka menasakh atau menghilangkan ayat mereka sendiri. Ya, mereka menghilangkan ayat mereka sendiri. Begitupun orang-orang Nasrani, orang Kristiani. Itu dulu di dalam Injil, ya, Injil itu ada tulisan Ja'a ba'di ismuhu Ahmad. Nanti akan datang sepeninggalku seorang rasul namanya Ahmad. Tapi mereka nggak iman. Kenapa? Karena mereka menasakh, mereka menghilangkan ayat mereka sendiri. Nah, perbedaan antara orang Nasrani dan orang Islam, orang Nasrani, Yahudi, dan Islam adalah nasakh itu terjadi pada kitab-kitab mereka. Akan tetapi nasakh yang terjadi pada umat Islam itu karena Allah. Memang karena Allah yang menginginkan nasakh. Karena Allah lah yang menginginkan penghapusan tersebut, penggantian tersebut. Tapi kalau orang Yahudi dan Nasrani, nasakhnya itu terjadi karena mereka yang menasakh sendiri, bukan Allah. Nah, ini jadi kalamnya Allah diganti dengan kalamnya Allah. Kalau ini kalamnya Allah dihapus dengan perkataannya manusia, atau dihapuskan saja tanpa penggantian. Nah ini jadi, apa namanya, ini ya tidak sopan ya, namanya bukan tidak sopan lagi, bisa dikatakan kurang ajar, bahwasanya kok sekelas kalamnya Allah saja mereka berani untuk memperlakukan demikian ya, untuk mengganti atau merubah dan lain sebagainya ya. Baik, kita lanjut. Walaysa lin-naskhi fi Qur'an asasun ghairu ajzin بعد العلماء عن التوفيق بين آيات مختلفتين في الظاهر فحينما عجزوا عن التوفيق بين الآيات قالوا هذا ناسخ وذاك منسوخ. Ya. Kemudian tidak ada, apa namanya, eh, kemudian nasakh dalam Al-Quran bukanlah sesuatu yang memiliki dasar yang jelas ya. Sebagian ulama hanya mengalami kesulitan dalam menggabungkan atau mendamaikan antara dua ayat yang tampak bertentangan secara lahiriah. Ketika mereka tidak bisa mengharmoniskan maknanya, maka berkata bahwa ini adalah nasakh dan yang lainnya adalah mansukh. Ya, jadi, apa namanya, beberapa ulama itu kan memang memiliki pendapat ya, memang memiliki pendapat. Jadi tidak usah dipertentangkan karena kita bukan ulama. Ya, kalau ulama itu memiliki hak, apa, otoritatif untuk menentukan ini boleh, ini tidak boleh, karena dengan apa namanya, keluasan ilmu yang mereka miliki. Tapi kalau kita sebagai orang yang mukallid, orang yang suka taklid, ya itu tidak cocok untuk kita untuk melakukan demikian ya. Kita tidak boleh apa namanya, mengkerdilkan pendapat ulama dengan pendapat kita ya. Karena kita membaca kitabnya saja sudah susah, apalagi untuk memikirkan isi kitab ya. Jadi bukan levelnya kita untuk, apa ya, mencari tahu lebih dalam tentang konteks itu. Ya, jadi di sini ada beberapa ulama itu menjelaskan demikian. Nasikh dalam Al-Quran itu tidak memiliki dasar yang jelas katanya. Ya, nasikh itu, ya, ada yang mengatakan nasikh itu tidak ada dalam Al-Quran, ada yang mengatakan nasikh itu terjadi pada Al-Quran. Karena
sebagian ulama itu apa namanya? Kalau ada dua ayat yang apa namanya bertentangan ya, secara zahir, secara terlihat itu bertentangan, mereka mengalami kesulitan untuk apa namanya? Ini bagaimana menyimpulkan antara dua ayat ini? Akhirnya mereka ketika tidak bisa memahami maknanya ya dari dua ayat yang bertentangan, akhirnya mereka mengatakan ini nasakh, ini mansukh. Padahal bukan demikian, cuma ada beberapa ulama yang berpikir demikian. Kemudian, nah, kemudian eh, ayat selanjutnya di halaman selanjutnya, saya وهذا هو السر في أننا نرى اختلافا شديدا بينهم في أعداء الناسخ والمنسوخ فهناك آيات كثيرة هي منسوخة عند جماعة ومحكمة عند الآخرين. Ya. Kemudian, inilah sebabnya mengapa kita melihat adanya perbedaan yang sangat besar di antara mereka ya, dalam menentukan jumlah ayat yang dianggap nasikh dan mansukh. Banyak ayat yang dianggap mansukh oleh sebagian kelompok, tetapi dianggap muhkamah oleh kelompok lain. Jadi kenapa apa namanya ayat ayat nasikh dan mansukh ada yang mengatakan berapa, ada yang mengatakan berapa itu berbeda-beda setiap apa namanya ulama ya, setiap kelompok atau setiap ulama yang berpendapat. Itu karena ada yang mengatakan, oh ini ayat ini kena nasakh. Nah ini mansukhnya. Oh enggak, ini enggak pernah kena nasakh, ini muhkam. Jadi perbedaan pendapat itulah yang mendasari sehingga jumlah ayat yang dianggap nasakh dan mansukh itu berbeda. Kemudian, walaysa minal ma'kul abadan an nukhlita an-nasakh bi ghairihi wa nusammiya at-takhfif wa taysir أو نسمي التخصيص والتقييد أو نسمي التدرج في التشريع وتنفيذ نسخا فالنسخ نسخ وهو إزالة حكم أو تشريع ومحو آثاره نهائيا وأما هذه الأمور التي أدخلوها في النسخ فليست من النسخ في شيء. Nah, tidak masuk akal ya. Tidaklah masuk akal untuk mencampur adukan konsep nasikh dengan apa yang disebut keringanan ya dan kemudahan atau spesialisasi taksis atau pembatasan atau tahapan bertahap dalam syariat dan kebijaksanaannya dalam penerapannya. Nasakh adalah penghapusan suatu hukum dalam syariat serta penghapusan jejak dan akhirnya. Sementara hal-hal yang disebutkan tadi bukan bagian dari konsep nasakh, sehingga tidak dapat dimaksudkan dalam kategori tersebut. Nah, ini pendapat pribadinya sang mu'allif atau pengarang kitab ya. Jadi, menurut pengarang kitab ini, ya, apa namanya? Bahwasanya nasakh dan mansukh itu tidak apa namanya? Bukan berarti ada konsep takhfif, terus kemudian taysir, taksis atau takyid, tidak ada sama sekali. Jadi bukan berarti Allah itu mengganti suatu ayat itu dengan sebab adanya keringanan atau adanya kemudahan atau adanya spesialisasi atau pembatasan. Tidak sama sekali. Ya karena murni Allah itu memang pengen mengganti apa ayat tersebut ya. Jadi beliau beliau setuju dengan masalah nasakh. Tetapi beliau tidak setuju dengan ulama lain bahwasanya kalau ulama lain itu mengatakan nasakh itu karena untuk mempermudah suatu hukum, untuk apa memberi kemudahan pada para apa namanya umatnya Nabi Muhammad gitu, membatasi suatu hukum. Enggak, tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal tersebut. Ya, nasakh nasakh saja kata si mu'alif. Tapi kalau saya berpendapat bahwasanya ya memang tujuan nasakh dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan tujuannya untuk nasakh secara murni, tapi salah satunya ya memang ada keringanan dari Allah, terus kemudian adanya kemudahan dari Allah, kemudian adalah spesialisasi, kemudian ada pembatasannya. Jadi mungkin saya berbeda pendapat dengan mu'alif ya, tapi tidak masalah. Ya, karena apa namanya perbedaan al-ikhtilaf bainal ulama itu rahmah ya. Perbedaan eh,
antara ulama itu suatu rahmat yang perlu kita apa namanya ya, perlu kita hormati. Jadi di zaman sekarang ini banyak daripada kaum-kaum awam atau kaum-kaum yang bukan ulama, terus kemudian ikut campur dalam masalah apa namanya keputusannya ulama. Oh ini kok gini, oh ini kok gini. Sebenarnya kalau misalnya kita sudah paham konsep apa namanya dalam ilmu, seharusnya kita tidak perlu ini ya, tidak perlu memperdebatkan apapun gitu. Karena kita mungkin saja apa yang difikirkan oleh para ulama itu tidak sampai di akal kita. Kalau misalnya disampaikan pun kita nggak paham. Jadi kita ya apa aslim taslam saja kita menerima dengan baik apa yang di ini pasti itu sudah difikirkan dengan matang. Ya. Baik, kita lanjut. Qalu inna salafa kanu يطلقون نسخ لفظ النسخ على هذه الأمور كلها ولكن هذا ظن واستخراج من رواية لا تخلو من ضعف فالأمر يحتاج إلى تثبت ويحتاج إلى بحث فلم يرد منهم شيء واضح منصوص يثبت هذا الظن. Nah, kemudian pengarang kitab ini berpendapat ya bahwasanya para ulama salaf. Baik. Siapakah ulama salaf itu? Siapa yang disebut ulama salaf? Ulama salaf itu adalah ulama-ulama yang terdahulu. Ulama-ulama yang terdahulu. Apakah kalau misalnya ulama-ulama yang 2000-an itu disebut ulama salaf? Bukan. Ulama salaf itu adalah ulama-ulama yang hidup misalnya di zaman misalnya Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Zakaria Ansori, Imam An-Nawawi, nah itu baru salaf ya. Kalau yang sekarang itu namanya muasir ya, kontemporer, itu bukan salaf ya. Jadi salaf itu adalah orang-orang yang terdahulu ya. Bukan bukan mazhab juga. Salaf itu kebalikan dari kholaf ya, yang terdahulu. Kalau kholaf itu orang yang terbarukan. Orang-orang salaf itu sering menggunakan istilah nasikh secara luas untuk mencakup semua hal ini. Tetapi ini hanyalah dugaan yang diambil dari riwayat-riwayat yang tidak lepas dari kelemahan. Oleh karena itu, masalah ini memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan validitasnya berdasarkan dalil yang jelas dan eksplisit mengenai metode ini. Jadi, seorang pengarang kitab ini mengatakan bahwasanya nasikh ini perlu pembahasan yang lebih lanjut, perlu pembahasan yang lebih mendetail, perlu penelitian lagi agar semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas ya. Jadi bukan cuma kalam-kalam fadih saja, tidak hanya itu perkataan ulama saja, tapi harus memang ada penelitian lebih lanjut tentang naskh ini. Kemudian wala yasmahu lana al-maqam bi an nastarsila fil kalami an an-nasakh aktsara mimma fa'alna fa mawdu'un nasakh wal mansukh tawilun wasi'un zil wa la yumkinu isti'abuhu wa taghtiyatuhu illa fi bahthin mustaqil wa man arada dhalika falyarji ila kitabina at-tahrir wa at-tahbir fi usul at-tafsir fasayajidu hunaka ma yaqna'uhu wa yashfihi bi idznillah. Ya. Kemudian si muallif pengarang kitab ini mengatakan nih, kita tidak bisa terlalu memperpanjang pembahasan tentang nasikh lebih dari apa yang diperlukan. Maksudnya di kitab ini masalah nasikh itu tidak perlu jadi perdebatan yang sangat panjang ya. Meskipun beliau berpendapat yang berbeda dengan para ulama lain. Itu kitab ini tidak hanya membahas tentang nasikh dan mansukh saja, karena kitab ini membahas global tentang sejarah kepenulisan Al-Quran. Ya setidaknya ada pembahasan nasikh dan mansukh, tapi ya tidak tafsili atau tidak secara rinci. Ya. Kemudian kalau misalnya Anda sekalian gitu, jadi beliau menawarkan kepada kita, kalau misalnya Anda sekalian pengen membahas nasikh dan mansukh lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, pengen tahu nasikh dan mansukh mulai dari A sampai Z, silakan Anda dalami lebih lanjut merujuk pada kitab ya, namanya At-Tahrir wa Tanwir. Ya, nama kitabnya At-Tahrir wa Tanwir dalam ilmu tafsir. Ya, yang mencatat berbagai hal yang bermanfaat insya Allah. Nah, jadi kalau misalnya Anda tertarik untuk pembahasan
nasikh dan mansukh lebih detail, gitu ya, terus bisa membaca kitab At-Tahrir wa Tahbir, ya, fi usul tafsir. Nah, kalau saya menyarankan bahwasanya kalau membahas tentang nasikh, kalau Anda sekalian pengen belajar tentang nasikh wal mansukh Quran, silakan membaca salah satu kitab dari ilmu usul fikih, ya. Karena di dalam ilmu usul fikih dijelaskan banyak sekali tentang masalah nasikh dan mansukh, ya. Mulai dari A sampai Z. Jadi silakan nanti Anda pelajari, ya. Silakan Anda nanti pelajari sendiri, ya, tentang nasikh dan mansukh di kitab apa namanya, usul fikih, di usul fikih. Nah, baik. Kemudian wa'ala ayati hal falam yakun hunaka ayyu naskhin fil Qur'ani wa innama huwa wa hum waqa'a fihi min waqi'in wa ma kana lidzalika as-sababul mawhum ay yakun 'a'iqan min tadwini fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat terakhir dari si muallif atau si pengarang kitab ini, beliau mengatakan, oleh karena itu tidak ada naskh dalam Al-Qur'an, yang ada hanyalah kesalahpahaman dalam memahami apa yang terjadi. Jika benar ada penghapusan, maka itu tidak akan menjadi penghalang dan dalam penulisan dan pengumpulan Al-Qur'an pada masa kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi menurut pengarang kitab ini, ya, itu tidak ada naskh dalam Al-Qur'an, tidak ada penghapusan ayat dalam Al-Qur'an, ya. Apa namanya? Jadi kalau mazhabnya pengarang buku ini, naskh dan mansukh itu tidak ada, ya. Tapi kalau saya berpendapat naskh dan mansukh itu ada, ya. Naskh mansukh itu tetap ada. Jadi silakan bagi teman-teman sekalian untuk mau ikut pendapat yang mana, apa pendapat beliau yang mengatakan naskh dan mansukh tidak ada atau pendapat saya yang ada, ya. Kalau saya, rujukan saya adalah kitab-kitab ulama salaf seperti kitabnya Zakaria Ansari Wayatul Usul, Lubul Usul dan lain sebagainya, ya itu mengatakan naskh dan mansukh itu ada. Dan dalam beberapa kitab tafsir tentang ayat wa idza baddalna ma nansakh itu juga mengatakan naskh Quran itu ada, dan contohnya juga ada. Jadi ya tidak masalah kalau misalnya berbeda pendapat, itu tidak masalah. Tapi yang penting kita tahu dasarnya kenapa kita berbeda pendapat, apa yang mendasari tersebut, ya. Baik. Karena bukan berarti kalau misalnya kita baca kitab lain kita ikut, kita baca buku ini kita ikut, enggak, kita cari, ambil baiknya, pandangannya. Misalnya boleh nggak membaca kitab Injil, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Tapi ya apakah kita harus mengikuti apapun yang ada di Injil? Ya enggak juga, kita tidak mengimani, tapi kita ilmu pengetahuan, ya, menambah wawasan, menambah ensiklopedia tentang eh, agama lain. Jadi seperti dulu saat saya mempelajari Muqoronatul Adyan, perbandingan agama. Itu kita membaca kitab mulai dari kitab Taurat, kita membaca kitab Injil, kita baca salah satu risalah atau pesan-pesannya Konfusius, ya. Ya, terus kemudian kita belajar tentang agama di Yunani kuno, terus Romawi kuno, kita belajar Tao, kemudian kita belajar mazhab-mazhab. Nah, apakah kita karena membaca kitab-kitab agama lain kita harus beriman? Ya, tidak juga. Ya, tidak juga. Jadi kita harus punya pakem, harus punya pokok pemikiran. Ya, saya Islam, meskipun saya membaca kitab lain, saya tetap percaya sama Allah. Itu untuk sekadar pengetahuan saja, bahwasanya ternyata di dalam Kristiani itu ada metode atau konsep ketuhanan Trinitas, tiga Tuhan yang menjadi satu. Yaitu ya tidak perlu kita imani, tapi kita tahu saja apa yang mereka maksudnya. Baik, kita lanjut. Asbabun ukhra li'adami tadwin. Wa hunaka asbabun ukhra zakaruha ta'alilan li'adami tadwinil Quran fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqul. Nah, ini muallif pengarang kitab sudah mulai membahas alasan-alasan lainnya. Alasan lain, ya, kenapa Al-Qur'an itu tidak dibukukan menjadi satu dalam masa Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam ya. Jadi ini sudah tidak lagi membahas nasakh ya. Pembahasan nasakhnya sudah selesai karena kata beliau juga udah kita nggak usah terlalu lama baca baca nasakh, membahas nasakh. Itu udah nggak penting katanya. Nah, kalau pengen apa mendalami nasakh baca kitab Tahrir Tahrir wa Tanwir fi Ushul Tafsirnya. Jadi kita sekarang membahas yang lebih penting. Kenapa sih Al-Qur'an tidak ditulis pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Kemudian mereka mengatakan demikian. Innahu lam yujad min dawa'i kitabatihi fi suhufin aw masahif mithla ma wajada ala ahdi Abi Bakr hatta katabahu fi suhufin wala mithla ma wajada ala ahdi Uthman hatta nasakhahu fi masahif fal muslimuna waqta'idin bi khairin wal qurra'u kathirun wal islamu lam يستبخر عمرانه بعد والفتنة مأمونة والتعويل لا يزال على الحفظ أكثر من الكتابة وأدوات الكتابة غير ميسورة وعناية الرسول باستظهار القرآن تفوق الوصف وتوفي على الغاية حتى في طريقة أدائه على حروفه السبعة التي نزل عليها وقالوا إن القرآن لم ينزل مرة واحدة بل نزل منجما في مدى 20 سنة أو أكثر وقالوا إن ترتيب آياته وسوره ليس على ترتيب نزوله فقد كان نزوله على حسب الأسباب أما ترتيبه فكان لغير ذلك من الاعتبارات ya. Artinya ya ini pendapat pengarang kitab ini kenapa Al-Quran tidak ditulis pada masa Nabi Muhammad SAW. Tidak ada alasan kuat untuk menulisnya. Maksudnya tidak perlu masa itu memang tidak perlu Al-Quran itu dituliskan karena banyak kan orang itu ngafal ya. Lebih fokusnya itu adalah menghafal Al-Quran daripada menulis Al-Quran. Dan di situ juga melihat esensi kepentingan menulis Al-Quran itu tidak ada sama sekali. Seperti yang ditemukan zaman Abu Bakar radhiyallahu an atau seperti yang ditemukan pada masa Utsman. Hingga akhirnya kaum muslimin menyepakati untuk membukukan dalam mushaf. Karena zamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu orang-orang pada ngafal langsung. Ayat turun dihafal. Nggak ada ayat turun itu untuk kepikiran menulis atau mencatat itu enggak. Lebih menghafal langsung dihafal. Karena saat itu hafalan masih sangat kuat. Terus kemudian belum banyak fitnah yang terjadi. Kalau zaman Abu Bakar itu kan banyak para sahabat yang dibunuh karena perang, orang yang hafal Quran dibunuh karena perang. Akhirnya takut Al-Quran ini banyak yang nggak ngafal lagi, akhirnya butuh untuk dibukukan. Pada zaman Rasul orang-orang tersebut masih ada, orang yang mendengar Quran tersebut dari Rasul pun masih ada. Jadi kita nggak butuh untuk menulis Al-Quran pada masa Rasul. Kaum muslimin pada waktu itu sangat peduli terhadap hafalan dan para qori pun sangat banyak. Jadi yang hafal Quran pun banyak. Ya, jadi nggak mungkin Al-Quran itu hilang dan banyaknya mereka itu menghafal bukan menulis. Islam pun terus berkembang dan umat semakin bertambah. Ya, ketika mulai banyak futuhat pembebasan daerah menjadi daerah Islam. Contoh Mesir yang dipimpin oleh Amr bin As itu akhirnya menjadi daerah kekuasaan Islam. Syam yang dipimpin oleh Umar bin Khattab pun kemudian menjadi kekuasaan Islam. Begitu juga sampai ke seantero Eropa, yaitu kemudian menjadi Islam. Barulah di situ umat kita semakin bertambah. Maksudnya tidak hanya orang Arab saja, akhirnya orang-orang Ajam ya. Orang Arab itu aslinya ya suku Quraisy itu saja yang berada di Hijaz, Mekah dan Madinah. Selainnya itu sebenarnya bukan Arab. Mesir itu sebenarnya bukan Arab. Ya, Mesir pun bukan Arab. Maroko pun bukan Arab. Irak pun bukan Arab. Kemudian Syria, Lebanon, ya itu sebenarnya bukan Arab. Ya, jadi orang Arab itu menurut pendapat pertama itu cuma orang Hijaz saja, orang Quraisy yang tinggal di Hijaz saja. Ya, terus kemudian orang Yaman. Ya, jadi tidak ada Islam saat itu orang Islam itu sedikit, orang-orang Arab itu sedikit, yang berbahasa Arab itu sedikit. Jadi mereka masih mungkin untuk menghafal Al-Quran. Tetapi karena daerah kekuasaan Islam meluas, akhirnya fitnah dan perubahan itu semakin besar dan banyak terjadi. Sehingga terjadi kekhawatiran terhadap hilangnya hafalan Al-Quran lebih besar. Ya, takutnya orang-orang yang bukan Arab, terus kemudian nggak bisa berbahasa Arab, akhirnya takutnya mereka nggak hafal Al-Quran,
Ya, mereka pun nggak bisa. Kalau orang Arab mungkin dikasih tahu Al-Quran, kemudian dia langsung hafal. Tapi kalau misalnya orang yang bukan Arab, pasti kesusahan memahami maknanya saja susah, apalagi menghafalkan. Nah, akhirnya karena ketimbulan rasa-rasa khawatir tersebut pada masa Sayyidina Abu Bakar tambah besar, Sayyidina Utsman tambah besar lagi, akhirnya ya sudah kita tulis untuk menjaga originalitas Al-Quran ya. Dan juga diperuntukkan untuk tidak hanya untuk orang Arab dan untuk yang selain Arab. Namun di sisi lain stabilitas keamanan telah terjaga, alat-alat tulis telah tersedia dan mulai menjadi lebih mudah. Terus kemudian yang namanya tambah zaman, tambah berkembang, ya apa namanya teknologinya juga berkembang. Semakin tahun semakin berkembang ya. Ya dulu kita apa namanya belajar lewat buku. Sekarang terus kemudian dari buku kita tambah males, akhirnya tambah tanyanya ke Google. Nah, setelah apa namanya Google ini kita sekarang meranjak ke AI kan, artificial intelligence. Jadi ide apa tambah bertambah ya. 2010 kita pakai Google, 2025 kita pakai AI, kita nggak tahu 15 tahun kemudian kita pakai apa lagi. Jadi kemudahan-kemudahan ini terjadi setiap tahun. Begitu juga apa namanya zamannya Nabi mungkin alat-alatnya masih belum tersedia banyak. Tapi ketika zamannya Abu Bakar, Utsman semakin berkembang, semakin berkembang. Kemudian Rasulullah pun sangat perhatian dalam menyebarkan Al-Quran melalui metode hafalan yang sangat akurat. Jadi Rasulullah punya manhaj bagaimana seseorang itu apa ketika disampaikan pun pasti paham dengan makna Al-Quran dan pasti bisa untuk menghafal Al-Quran ya. Beliau punya apa ya, punya metode ya, metode tersendiri untuk menghafal Al-Quran. Hingga beliau membacakannya dengan berbagai cara sebagaimana ia diturunkan. Jadi ketika Rasulullah mengucapkan pun sahabat sudah paham maknanya dan bisa menghafalkan. Mereka juga mengatakan Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, tetapi secara berasal-asal selama lebih dari 20 tahun. Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya karena Al-Quran itu tidak turun langsung, jadi mereka itu tidak menghafal Al-Quran 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun, tapi selama 20 tahun. Jadi ayat turun, dihafalin dulu. Nanti 2 hari lagi baru dihafal. 3 hari lagi turun baru dihafal. Atau 1 bulan lagi turun baru dihafal. Jadi karena apa namanya adanya jeda waktu itu memudahkan mereka untuk menghafal, memudahkan. Jadi mereka tidak merasa merasa kesusahan untuk menghafal Al-Quran. 1 hari 1 ayat. Oh besok ada turun nggak ayat? Nggak ada. Besok baru turun lagi baru dihafal. Jadi itu salah satu metode yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membebankan atau memberatkan untuk menghafal. Tapi kalau misalnya apa namanya kita apa namanya langsung menghafal 1 bulan ya tentu susah ya, tentu susah, tentu apa namanya tentu perlu effort kerja keras ya. Tapi kalau cuma menghafal 1 hari 1 ayat, sehari sehalaman ya insya Allah terasa mudah daripada yang harus ditarget 1 hari 1 juz ya. Tapi itu terserah kalau misalnya memang orangnya memiliki kemauan yang kuat dan dia bisa ya mampu, tidak masalah gitu. Tapi apa namanya kalau misalnya kita ingin menghafal Quran mudah ya salah satu caranya dengan mengikuti caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka juga mengatakan susunan ayat dan suratnya bukan berdasarkan urutan turunnya wahyu. Jadi beliau berpendapat ya memang urutan ayat dan surat itu bukan sesuai urutan wahyu. Itu memang wahyu dari Allah untuk menaruh ayatnya di sini, di sini, di sini. Karena kalau misalnya kita berdasarkan urutan-urutan apa urutan turunnya wahyu, tentu surat Al-Alaq 1 dan 5 itu tentu berada di awal mushaf, tapi ternyata ada di hampir akhir kan, di juz 30. Jadi ini menjadi apa ya, dikasih apa namanya underline garis bawah bahwasanya susunan ayat dan surat itu memang bukan berdasarkan urutan turunnya wahyu, karena ia turun sesuai dengan berbagai keadaan dan sebab tertentu, sementara urutan penyusunannya mengikuti pertimbangan lain, yaitu apa namanya tentang masalah naskh ya, pendapat beliau tentang naskh, bahwasanya beliau tidak setuju adanya naskh dan juga alasan-alasan di balik naskh ya. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang kenapa zaman Rasulullah tidak menulis ya, karena memang tidak dibutuhkan zaman itu untuk menulis karena semuanya menghafal Al-Quran. Yaitu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Ya, insya Allah kita review ulang di minggu yang akan datang sambil melanjutkan materi selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.